Usaha kecil menengah ikut merasakan dampak merebaknya pandemi COVID-19. Saudara, pandemi corona telah memukul pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM pada Selasa siang. Salah satu skema tersebut diberikan kepada pelaku usaha UMKM dengan kategori miskin dan kelompok rentan terhadap corona. Jadi nama saya William, biasa dipanggil Willy. Bisnis saya bergerak di bidang jual beli motor bekas otomotif dan sudah berjalan selama 6 tahun kurang lebih sampai sekarang. Nah, nama bisnis saya itu sendiri adalah KJV Motorsport yang sekarang sudah ada 10 cabang. Tersebar di Pulau Jawa sih, targetnya nanti ada di seluruh Indonesia. Kurang lebih mulanya 6 tahun yang lalu ya, kurang lebih. Terus saya masih di rumah, itu pun juga main motor-motor yang kecil lah ya, mungkin cuma nominal sekitar 5-12 juta gitu lah kurang lebih, main gede kecilan. Terus gitu, jadi muter terus. Jadi pertama saya jual, kadang ada rugi juga, misalnya kayak mungkin kita ngomong beli 10 juta, jualnya mau nggak mau jadi gara-gara saya salah beli atau nggak teliti, jadi mau nggak mau jualnya harus jual rugi. Tapi selama itu bisa muterin duit ya saya lakuin aja gitu. Nah, tapi kan tentu aja mayoritas kan jualnya bisa profit ya, atau bisa untung. Nah dari situ berputar terus sampai jadi kayak sekarang sih, sampai jadi bisnis KJV Motorsport ini. Jadi benar-benar dari kecil, dari awal banget, dari yang paling basic, dan itu juga dilakukannya di rumah, bukan di showroom. Challenge-nya banyak ya tentunya, contoh dari supply barang, contoh juga dari manajemen kepegawaian, dari sisi ekspansi, kita kan juga banyak namanya challenge dalam setiap aspek pasti ada lah. Cuma kalau dibilang challenge yang paling berat sebenarnya kalau buat saya sendiri, yang paling berat itu adalah dalam segi branding sih. Jadi kayak benar-benar kita harus memperkenalkan kan, biar orang itu yang cari motor itu kan ada dua opsi. Dia ada opsi motor baru, motor bekas. Nah saya gimana caranya biar branding ini kalau orang cari motor bekas ingatnya KJV bukan yang lain. Mungkin itu tantangan terbesar ya buat saya. Kita cuma rasakan dampak pada saat pengumuman PSBB pertama ya, PSBB total gitu ya, kalau salah ya, bulan 3 ya. Nah pas bulan 3, bulan 4 itu memang penjualan kita sangat berasa ya, menurun banget. Kita sempat shock banget dan showroom disuruh tutup, ya kita sebagai pengusaha takut, ini gimana karyawan gajinya gimana, terus perusahaan ini jalannya gimana. Itu menurut saya juga salah satu contoh tantangan dan rintangan atau shock yang diberikan sama keadaan kepada kita. Saat di momen PSBB ini kan semuanya jadi serba tidak menentu, yang kerja mungkin ya takut dimutasi atau takut dipecat gitu, takut diberhentikan gitu kan, dan yang usaha juga pasti kan takut sepi, takut ini itu segala macam. Jadi orang market punya behavior atau kecenderungan untuk hold money sih kalau menurut saya. Jadi saat itu orang-orang sebenarnya bukan yang nggak mau beli, tapi orang-orang cenderung mau menahan uangnya. Jadi dari situ kan terbukti di bulan 5 bulan 6 kita malah melonjak penjualan. Nah orang kayak kerannya mampet dibuka lagi kerannya gitu, orang jadi mudah berani belanja lagi setelah mereka mengenal pandemi ini seperti apa sih pandemi ini, seperti apa sih dampaknya buat hidup saya gitu dan lain-lain. Nah kalau dari unitnya sendiri, waktu kita PSBB pertama itu parah sih, sebulan mungkin cuma sekitar 90 atau 80 unit. Setelah itu malah kurvanya naik, melonjak naik kurvanya. Jadi bulan 5, bulan 6 kita malah pecah rekor, rekor dengan penjualan terbanyak. Itu sebulan kurang lebih 250 unit satu bulan. Waktu itu sebenarnya sih itu juga kayak kecelakaan ya sebenarnya. Jadi kayak waktu itu posisinya bulan 3 itu hampir semua showroom kita disuruh tutup. Nah balik ke yang saya bilang tadi lagi, kita sebagai manusia, sifat manusia kan, setiap kali yang memang ada peluang, ya kita ambil amannya aja gitu. Makanya saya waktu itu mengajukan karena memang showroom disuruh tutup kan. Jadi kita mengajukan restruktur, ya untuk tujuannya untuk antisipasi. Misalkan kalau misalnya ada hal-hal yang tidak diinginkan atau hal-hal di luar dugaan, kita masih punya backup gitu. Dan ternyata setelah jalan bulan 5 malah saya merasa ternyata nggak perlu restruktur sama sekali gitu. Tapi kan pada saat bulan 3 kan saya pengen tahu waktu kejadiannya itu ya, waktu PSBB mulai diberlakukan itu yang kita nggak ada yang tahu. Jadi kita punya target untuk membuka di setiap pulau besar di Indonesia. Jadi sebenarnya itu adalah target yang saya udah pikirkan sejak lama. Tapi sekali lagi itu kan waktu saya memiliki target ini kan kurang lebih sekitar 2 tahun yang lalu ya waktu itu. Nah sekarang saya sudah bisa mewujudkan sampai 10 cabang dan kita sudah tersebar di seluruh Jawa. Jawa Barat ada, di Tangerang ada, sampai ke Bogor ada, Jawa Timur ada di Surabaya,
tinggal Jawa Tengah. Nah, Jawa Tengah ini akan saya wujudkan mungkin bulan depan. Setelah Pulau Jawa ini terrealisasi semuanya, mungkin saya akan mulai masuk ke pulau yang lain. Dan target saya adalah Sumatera. Begitu. Ya, itu target kita sih untuk menambah terus jumlah cabang sampai seluruh Indonesia bisa kita jangkau. Jadi orang nggak kesulitan untuk cari motor-motor idaman dia. Mungkin sampai situ sebelumnya thank you juga buat Coinworks ya atas hubungan jangka panjang ini yang udah banyak bantu juga. Terus juga di KJP Motorsport ini juga sekaligus KJP-nya itu sendiri menjadi bukti kalau misalnya bisnis itu selama dia punya basic yang kuat gitu, basic bisnis dan founder ya memang berkualitas gitu. Harusnya akan bisa bangkit meskipun di tengah keadaan pandemi. Bahkan cenderung seperti KJP malah kita berencana akan ekspansi yang lebih besar lagi dibandingkan dengan keadaan sebelumnya. Jadi sekali lagi terima kasih.